yang sudah kita plotting. Terkait apa, bidang apa, magangnya di tempat mana, ya, bisa berapa SK, magang dan bidang magang yang ada di dalam kurikulum. Itu. Seperti Mas, selesai ini evolusi genetika, ya metode udah ke semester 6. Nanti akan ada MBKM ya, 20 SKS dan praktikum terintegrasi ada 24 SKS wajib, 20 jalur penelitian, pengabdian masyarakat, atau magang di industri. Ya, magang di industri. Industrinya apa saja? Industri perusahaan manufaktur atau jasa analisis boleh. Ya, itu. Nah, ini mah keterkaitan kurikulum ya. Setiap mata kuliah ini ada keterkaitannya sehingga menjadi dasar keberlanjutan kalian belajar komputasi. Dipakailah komputasi itu dalam praktek kimia analisisnya, karena ini menggambarkan bagaimana menggambarkan struktur kimia gitu, bagaimana mengolah data kimia, uji-uji statistiknya dipakai. Ini kalian lihat nih, ada hubungannya setiap mata kuliah ke level berikutnya ya. Jadi bukan kalau kuliah itu selesai udah nggak dipakai nih, karena tadi ada yang seminar nggak mau gitu ya, nggak, tidak dipakai ilmunya gitu. Nah, semua ilmu yang diamalkan di dalam berbagai kegiatan praktikum terintegrasi, nanti proposal, magang dan lain-lain didukung, jadi dukung 1 sampai semester 5. Kuliah dasar dari kewarganegaraan sampai ya matematika dan lain-lain kepake semua, nggak ada yang tidak kepake ya, nggak ada yang tidak terpakai. Udah lulus tutup buku, jadi semua harus diaplikasikan di akhir ini. Kewarganegaraan dan Pancasilanya bagaimana, etika kalian tadi kan ada profil lulusan, itu ada sikap yang harus dimiliki ya, sikap yang harus dimiliki ya. Bagaimana ketika magang, bersikap, berinteraksi, bekerja sama dan lain-lain. Bagaimana ketika tim bekerja dalam praktikum terintegrasi. Jadi semua nyambung ya gitu. Ini bagian materi kuliah ini kita merumuskan seperti ini. Next. Nah, mata kuliah pilihan itu banyak ya. Mata kuliah pilihan itu yang sudah kita rancang banyak. Ya, dari 8 kegiatan ini tadi kita fokus kepada magang industri. Ya, asisten mengajar boleh-boleh aja, tapi harus spesifik kimia ya. Nggak boleh mengajar SD, SMP. Bukan nggak boleh, boleh saja silakan, tapi tidak dikonversi ke dalam mata kuliah karena kita harus menghubungkan apa yang dilakukan dengan kurikulum kita. Ya, tidak semua bisa eh, disambungkan atau dikonversi ke dalam mata kuliah. Kita sudah mencoba, ya, banyak sekali mata kuliah yang sudah kita susun. Di antaranya nih, rancangan mata kuliah ini MBKM ini sudah kita susun. Di panduan kalian bisa lihat mana semua yang sudah disepakati ya, yang ada di dalam mata kuliah pilihan nanti yang kita tawarkan. Jadi di semester 6 nanti digenap banyak banget mata kuliah pilihan tergantung yang kalian ambil. Nanti makanya tadi saya minta Maura untuk membuatkan grup WAG MPKM 2022 ya. Semua reguler ekstensi pindahan masuk ke situ sama, biar nanti sama-sama dikoordinir. Mata kuliahnya juga bareng gitu. Jadi tidak ada alasan di kelas reguler nggak ada karena ini nanti jalur konversi.
Ya, mata kuliah kimia pangan ini kita berusaha memfasilitasi kalau kalian bekerja atau riset di bidang pangan, di bidang bahan alam, di bidang lingkungan, kalau magang selama 6 bulan akan kita konversi ke dalam 20 SKS. 20 SKS kan berarti harusnya 10 mata kuliah ya, mata kuliah. Nanti kita hubungkan aktivitas kalian dengan nyambung ke mata kuliah apa aja nih. Misalnya ada yang magang di Nutrifood. Nah, analisis bahan pangan udah ngambil, keamanan pangan udah belum. Protein enzim, ada protein enzim dalam produk tersebut. Gitu. Ada enzimologinya, ada vitamin mineralnya. Nah, jadi kita mencoba menghubungkan kegiatan magangnya ke dalam mata kuliah pilihan. Ya, mata kuliah pilihan. Seperti itu. Ya, jadi detailnya bisa dilihat di panduan ya. Apa saja mata kuliah pilihan yang kita sajikan. Kalian ada siapa yang belum punya buku panduan? Udah punya semua ya? Oke. Itu ya. Jadi ini gambarannya. Detailnya ada di buku panduan. Nanti kalau udah dibuat WAG, kita juga akan meng-share bagaimana tata cara mengajukan tempat magang, pom-pomnya ya, pom-pomnya, kemudian panduan magang, akun magang. Nanti kita share panduan-panduannya ke dalam WAG tersebut. Jadi jangan hanya satu-satu ya. Nanti ada yang bisa dijawab oleh saya, ada yang bisa dijawab Bu Siti, Pak Fatur, Pak Arfi. Nanti kita akan komunikasi di dalam WAG tersebut. Gitu. Jadi sudah mulai aktif di sana. Layanan mengajukan, misalnya Mbak Safani mengajukan magang di BRIN, itu ada Google Form-nya di sana, suratnya ditujukan ke siapa, alamatnya di mana. Nah, aktif di WAG tersebut. Ya, di WAG tersebut konfirmasi, misalnya Mbak Arfi, saya sudah mengajukan di Google Form tadi, mohon diproses gitu. Jadi bukan ke saya semua ya. Jadi di WAG itu nanti akan ada tim prodi kimia. Karena nanti Pak Fatur juga akan memonep bagaimana monep pelaksanaannya, apa yang harus kita bantu, haruskah monep ke lapangan, gitu ya. Pada kuesioner-kuesioner tentang monep, gitu, di sana. Itu. Ya, itu mungkin dasarnya. Kemudian berikutnya ke teknis ya. Ke teknis semester 5 angkatan 2021 waktu itu sudah saya memberikan arahan nih sama seperti ini. Kalian sudah mulai bisa sekarang mencari tempat magang tadi, tapi terkait bidang-bidang ini ya. Bidang-bidang ini silahkan ya. Kenapa kita ingatkan ke bidang ini supaya bisa dikonversi ke dalam mata kuliah? Karena jangan sampai kalian melakukan aktivitas, tapi kita prodi tidak mau mengkonversi karena tidak berkaitan dengan kurikulum kita, dengan profil lulusan yang harus kita capai, bidang-bidang yang harus kita pilih, ya itu. Jadi silakan cari tempat magang dengan koneksi keluarga, saudara, ya kerabat, silakan. Ya, karena dengan koneksi kita belum bisa memfasilitasi sesuai MOU dari kita, kerjasama yang sudah siap menerima dan lain-lain. Mungkin dengan kedekatan KKN lah ya, itu kalian bisa mendapatkan dan bisa mendapatkan fasilitas akses yang lebih baik ya dengan KKN tersebut. Gitu. Silakan ya mau bareng-bareng. Kalau ada yang sudah dapat kuotanya berapa orang, bisa diajak teman-temannya untuk ikut bersama gitu. Ya, kapasitasnya berapa, bidangnya mana aja, karena magang ini juga ada yang sampai diberi kesempatan di perusahaannya dari mulai bahan baku hingga pengolahan limbahnya. Jadi tidak harus spesifik bahwa kalian pangan doang. Ternyata di industri pangan dia, tapi ternyata sampai ke pengolahan limbahnya magangnya. Misalnya, minggu terakhir dia pengolahan limbah, ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan limbah. Itu memungkinkan. Ya, tidak harus satu bidang saja. Jadi tergantung kesempatan yang diberikan oleh tempat magang, aspeknya kemana saja, nanti kita coba
konversi ke dalam mata kuliah. Ya, untuk mengkonversi ke dalam mata kuliah, intinya kalian kalau diizinkan magang dan kalian berminat, lakukan saja. Nanti kita evaluasi setelah 2 minggu magang. Aktivitasnya apa yang dilakukan, kesempatan apa saja yang diberikan oleh tempat magang, baru kita evaluasi mata kuliah apa yang bisa dikonversi. Ya, pengambilan mata kuliah nanti semester 6 tetap berjalan harus memenuhi ya 24 SKS maksimal. Jadi ada yang diambil jalur magang, ada yang jalur kuliah. Nah, ada yang jalur kuliah. Jadi dua-duanya harus jalan. Ya, seperti itu. Jadi kalian persiapkan diri tadi dalam waktu sekarang silakan mencari tempat magang ya. Maksimalkan mana yang berkaitan erat dengan bidang-bidang minat yang dipasang oleh penelitian. Ya, agar bisa dikonversi secara maksimal. Yang lalu ada dikonversi 20 ke SKS ada. Ada yang hanya 8 atau 6 ada. Itu tergantung aktivitas. Ya, aktivitasnya kan dan lama waktunya ternyata hanya mengizinkan 1 bulan, 2 bulan gitu. 4 bulan gitu kan itu tergantung tempat magang kita tidak memaksa tempat magang karena sesuai izin yang diberikan sesuai kesempatan belajar yang diberikan baik itu waktu maupun pembelajaran yang akan diterima di tempat magang karena magang itu belajar secara aktif ya secara praktis bukan teori. Nah teorinya nanti akan ada di kuliah tersebut. Kuliah-kuliah ini kita berikan eh, penguasaan materi untuk mendukung kegiatan magangnya. Gitu ya, gitu. Modelnya nanti ya karena nanti kalian beraktivitas magang nanti bisa online kuliahnya atau melalui LMS ya, itu. Atau melalui tugas karena ujian-ujian pun begitu. Ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya arahkan. Baik, mangga ada pertanyaan. Jadi tugas terdekat membuat WAG. Nanti panduan-panduan bisa di-share ya. Oke. WAG silakan siapa? Maura Salsa dibuat WAG-nya atau kita yang buat WAG? Ibu izin, WA grupnya udah ada Bu, barusan dibuat. Nanti saya kirim linknya ke Ibu atau Ya, gimana? ya, kirim linknya ke Ibu ke eh, nanti nanti jadikan kita admin ya. Saya Bu Iya, Siti, Bu baik Bu. Arfi, semua admin ya. Itu Oh ya, nanti mana ya. sama Pak Fatur juga berarti ya Bu ya? Iya, Baik Bu. Sebentar saya admin. input ya Bu. Iya, nanti mungkin panduan-panduan dan lain-lain ada yang simpen di drive di dalam deskripsi grup itu ya, gitu. Pom-pomnya biar nggak nanya-nanya terus ya, gitu. Dan bisa saling dijawab diskusi aktif. Enggak, Neng, kok belum nemu Ibu? WAG. Apa? MBKM 2022? Dikirim di WhatsApp atau di chat ini aja Bu? Di chat Zoom-nya Bu? Eh, boleh di eh, boleh di chat Zoom, boleh di WhatsApp aja lah. Kirim ke reguler ekstensi itu. Sudah Bu, kalau ke regular ekstensi barusan dibuat sudah masuk kok. Oke. Berarti saya kirim ke WA Ibu ya Bu? Sudah saya kirimkan ke WhatsApp Ibu, Ibu. 2022 ya. Iya Bu. Oke. Ini berarti ini khusus angkatan 2022 ya. Oke. Baik. Hmm. Hmm. Ya baik, silakan ada pertanyaan? Oleh? Ibu, saya mau nanya, Hmm. Enggak. maaf tadi kalau misalnya Ibu udah jelasin, di saya nggak kedengeran karena dari tadi Ibu putus-putus. Oke. Em,
misalnya gini Bu, saya dapat tawaran magang tapi cuma 1 bulan. Terus apakah saya boleh nyari lagi magang gitu Bu untuk memaksimalkan di 6 bulan itu? Jadi karena cuma 1 bulan, saya mau ngelamar lagi gitu. Waktunya nggak bersamaan. Enggak, jadi saya selesaiin dulu yang 1 bulan itu, terus saya cari lagi yang lain gitu Bu. Boleh nggak kalau kayak gitu Bu? Boleh-boleh aja kalau sanggup dan bisa menyelesaikan, berarti ada 2 laporan ya. Ya, karena ini manfaatin pengalaman juga kan, kesempatan mumpung jadi mahasiswa ya. Itu boleh. Siapa ini? Siapa ini yang barusan yang nanya? Talita Bu. Talita. Boleh Talita. Manfaatin kesempatan selama jadi mahasiswa gitu ya. Bahkan yang tahun kemarin ada yang ikut MSIB plus magang mandiri. Ini kita sebut magang mandiri ya, karena tidak dibiayai nih. Tidak dibiayai negara, ini kita biaya sendiri, magang mandiri. Jadi mahasiswa ongkos sendiri, nggak ada biaya hidup, nggak ada itu ya. Ke sana. Tahun lalu ada yang double magangnya, 6 bulan full MSIB, magang mandiri 3 bulan apa 4 bulan gitu ya. Itu dia pun double gitu. Gak apa-apa kalau memang sanggup gitu. Tapi waktu itu yang MSIB-nya dia tidak dikonversi karena eh, programmer komputer MSIB dari negara dia ikut lolos ya. Itu silakan. Talita mau coba MSIB apa? Boleh. Kebetulan MSIB-nya waktu itu full online. Ya, full online dan malam katanya. Jadi dia rezeki dia double, dari negara dapet ya gitu. Sertifikat dari negara, biaya biaya dari negara, tapi juga dia melakukan magang mandiri yang sesuai bidang kimia tadi. Boleh Talita. Iya Bu, makasih Bu. Yuk, next siapa lagi? Boleh. Nggak ada yang mau bertanya lagi, nanti panduan-panduannya kita share di grup karena itu mah panduan mah teknis ini sebetulnya teknis ke pelaporan ya. Kalau awal ini mungkin kalian cukup tadi mencari tempat magang dengan relasi ya. Nanti baru pengajuannya nanti dikasih Google Form sama kita ke Mama Mbak Arfi ya, akan dilayani. Google Form-nya melalui Google Form diisi pengajuan magang atas nama siapa, ditujukan kemana, nah, berapa lama biar segera dapat jawaban dari tempat magang yang ditujunya, kapan mulainya, karena ada yang kita menentukan atau komunikasi dulu ya. Sebaiknya komunikasi dulu, pastiin di sana menerima berapa lama dan lain-lain. Jadi itulah fungsinya KKN. Ya, nepotisme nggak apa-apa. Nepotisme ya, silakan. Jadi biar izin dulu lah, sounding-sounding dulu, biar surat itu melayang udah jelas, dapat jawaban, nggak zong gitu, jangan di surat disebar kemana-mana ya, gitu. Bahkan udah nanya bisa terima berapa, sehingga langsung di surat itu menyatakan si ini, si ini, si ini dengan NPM ini, gitu ditujukan kemana. Ya, silakan ada pertanyaan? Ibu izin tanya, Yo. kalau nyari tempat magangnya itu dikasih batas waktunya nggak ya, Bu? Enggak dikasih batas waktu, cuman kan tadi waktunya adalah semester depan. Jadi makanya segera dicari sekarang. Semester depan boleh mulai dari awal Februari, boleh. Mulai aja dulu sebelum perwalian, nggak apa-apa. Kalau memang tempat magangnya menerima di tanggal itu ya, gitu. Karena kita tidak bisa memaksa tempat magang buka kapan, karena mereka menerima dari universitas mana-mana dan dibatasi kan, perusahaan itu hanya boleh 2 yang magang, misalkan 1 periode dan lainnya. Jadi kita ikuti waktu magang yang diberikan, cuma batasnya misalkan Juli, sebelum Juli harus selesai, atau batasnya Agustus, pokoknya akhir Juli harus selesai gitu, karena nilai akhir kan harus masuk, ujian magang harus dilakukan seperti itu, Neng.
Silvi, siapa? Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Yo, Ibu maaf, saya mau izin bertanya. yo. Kalau misalkan dari ekstensi yang udah bekerja nih Bu, atau mungkin tahun-tahun sebelumnya itu pernah ada nggak ya Bu yang magang di tempatnya kerja juga gitu? Oh iya, boleh. Ekstensi, boleh magang di tempat kerjanya. Cuman mohon kerjasamanya tetap administrasi dan dokumen dibuat. Ya, dibuat karena kita butuh pelaporan. Pelaporan untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Tuh, jadi surat formal seperti orang luar aja, gitu kan? Ninda, itu ya, gitu. Kalau nanti ada dari kampus pengen membuat surat kerjasama dan lain-lain terkait pelaksanaan juga mohon dibantu, difasilitasi, gitu. Itu lebih baik supaya kalian tidak. Ya sebaiknya sih di tempat kerja supaya kan tidak mengganggu kerja kalian. Tetap mengerjakan itu cuman mungkin ditambah skupnya yang biasanya kerja cuman megang GC, berarti ada tambahan-tambahan GC-nya mau ke arah mana nih tadi? Ke arah lingkungan kah? Ke arah bahan alam kah? Ke arah pangan kah? Jadi tambah aspek-aspeknya. Gitu Anin. Biar memenuhi tadi biar dikonversi ya, bukan cuma analisis rutin gitu Nin. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, ekstensi sebaiknya di tempat kerjanya. Ya, tapi mohon dibantu semua dokumen mohon bisa dipenuhi dari tempat kerjanya. Karena kita butuh dokumen itu baik untuk kinerja universitas, kinerja prodi, hingga akreditasi prodi dan universitas. Gitu. Ya, kan tidak menyulitkan kalian harus kerja. Tadi kalau kita kerja sama mana, harus pergi misalkan meninggalkan tempat kerjanya tidak ya. Bisa tetap bekerja di tempat kerja kalian tapi memenuhi tadi poin-poinnya ya. Oke. Next, Bu Siti ada tambahan Pak Fatur atau Mbak Arfi? Ibu, saya mau bertanya. Iya, enggak. Saya Olivia dari non-reguler. Hmm. Kan program magang ini tuh diwajibkan ya, Bu. Sedangkan di tempat kerja saya itu perusahaannya kurang welcome kepada karyawan yang kuliah. Apakah ada program lain, Bu, selain magang atau memang harus diwajibkan magang? Sekian, Boleh, terima boleh kasih. program lain, boleh riset, boleh. Magang riset boleh, Alivia. Ibu magang riset itu seperti bagaimana ya, Bu? Maaf. Tim riset dengan dosen. Oh, Jadi tidak welcome tadi, berarti keep ya, tidak berhubungan ke tempat kerja kan, gitu ya. iya. Magang riset berarti ikut tim riset dosen, gitu dimasukkan membantu pekerjaan dosen riset bisa dikerjakan 1 minggu atau kamu bisa siasati mengerjakannya di mana boleh tim gitu kan berarti kan tidak berhubungan dengan tempat kerjanya ya gitu. Iya, Bu. Sok bisa didata yang tidak welcome siapa aja nanti kita bisa siasati masukkan ke tim riset dosen ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Baik. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Saya senior Afifa dari non-reguler. Tadi kan kalau misalkan buat berapa SKS-an dikonversi atau apa aja yang bisa dikonversi itu setelah 2 minggu magang. Ya. Kalau misalkan di tempat kerja kan kita udah tahu, Bu, skop kerjaan kita tuh ada apa aja di tiap divisinya. Boleh nggak kalau misalkan diajuin lebih dulu sebelum magang buat tahu berapa sih konversi SKS yang bisa dilakuin gitu, Bu? Boleh, kamu akan mengerjakan apa saja? Boleh. Boleh. Kamu yang setting kan berarti? Boleh. Betul, Bu. Iya, tapi nanti kan harus ada laporan logbooknya, ada laporan di presentasinya juga terkait itu ya. Karena semua yang dikonversi itu akan kita konfirmasi dengan logbook dan saat ujian magang. Gitu ya.
Boleh, Pak. Ibu, maaf, saya mau izin bertanya kembali. Baik, apakah? Ibu, maaf, saya mau izin nanya lagi. Enggak? Kalau misalkan kita masih bimbang nih Bu, tempat yang ekstensi ini tempat kerjanya apa dia nantinya kita magang di tempat kerja kita ini bisa dikonversi jadi SKS atau enggak, itu nanti kita bisa mungkin koordinasi dengan siapa ya Bu kalau misalkan di kampus? Nanti kita di grup nanti bikin list pekerjaannya, bikin logbook awal untuk dikonversi ke mata kuliah apa. Tadi 2 minggu ya, 2 minggu itu. Nanti ya saya sama tim akan membaca aktivitas kalian nanti dikonversi ke mata kuliah mana. Ya, karena ada tim-tim pangan, tim bahan alam, tim lingkungan, bisa konversi ke arah itu kah? Gitu ya kan? Seperti itu ya. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, next, silakan. Yo. Siapa ini? Saya nanya, saya semester kemarin cuti dan semester sekarang cuma bisa ambil 12 SKS. Nanti apa ya? Apa sih ini? Putri ambil magang nggak Bu? Masih banyak mata kuliah ya. Putri anak reguler apa ekstensi? Putri, jangan chat deh. Ibu pusing baca chat tuh. Oh. Ekstensi, Putri ekstensi. Kalau bisa dikonversi dari pekerjaannya boleh. Ya, artinya kuliahnya karena kalau mata kuliah yang bukan magang itu kuliahnya seperti biasa. Silakan. Kalau bisa disiasati ya, itu. Enggak, boleh-boleh aja. Mengejar. Ya, boleh silakan. Ibu maaf, saya mau tanya lagi. Untuk konfirmasi berapa SKS yang bisa diterima, itu dibukanya diskusinya mulai kapan ya, Bu? Jadi dua yang idealnya kan harus praktek dulu. Kalau kalian sudah bisa setting sih silakan. Bisa buat logbook duluan. Nanti. Itu kalau misalkan bisa buat logbook duluannya itu mulai di tanggal berapa ya, Bu? Sebetulnya kan semester awal nanti pertengahan Februari ya. Iya, Bu. Maret itu kan. Sesuai SPP baru kapan itu? Dan mulai kuliah kapan? Itu. Berarti dari mulai awal kuliah ya, Bu? Baru boleh. Iya, gitu ya. Karena nanti kita akan share gitu ya. Share panduan-panduan nanti kalian buat logbooknya di sana kita cek gitu ya. Logbook manual dulu. Logbook manual dulu kita cek apa aja aktivitasnya. Kita diskusikan mana ke tim mau dikonversi mata kuliah apa aja. Ya, gitu. Terima kasih, Ibu. Nanti kan bisa mengambil bidangnya ya. Misalkan Apipah mau ke bahan alam. Oke, ngambil aja bahan alam semua dulu gitu kan maksimalin. Kalian kan bisa dari panduan kan kelihatan mata kuliah ini ke arahnya kemana. Ya, panduan studi kan di sana jelas. Ada silabus ya. Ada materi-materi yang diberikan gitu di mata kuliah tersebut. Nah, berhubungan nggak dengan magang kalian? Bisa memprediksi dari sana dan bisa mengajukan mata kuliah apa saja nanti kita cek dari aktivitasnya. Itu bisa dikonversi ke sana. Ya, betul atau tidak. Kita terima tidak gitu ya. Oke, Oke, baik. Ada lagi kah? Ibu, saya mau tanya lagi. Kalau misalkan yang tadi tentang riset
dengan dosen ya Bu, kalau misalkan tempat kerjanya tidak memadai. Nah itu berarti nanti di akhir di riset itu berarti kan berarti nanti di akhir juga kita ujiannya mengenai yang kita riset bersama dengan dosen Ya, ya Bu? ya, nanti kita langsung data deh yang tidak diizinkan di tempat kerjanya ya. Pilih mana aja biar masuk ke tim riset ya. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Oke, ya. Baik. Bukan. Ada lagi kah? Bu Siti, Pak Fatur mau nambahin? Oh, Bu Desi nggak hadir ya. Jadi yang itu magang di tempat kerjanya harus siap kalau ke tempat kerjanya memberikan izin bahkan mendukung karena nanti kan akan ada konfirmasi ya surat pengantar, penilaian, bahkan kita mau meminta surat bahwa betul ada kerjasama magang. Namanya menerima kan berarti udah bekerja sama tuh ya gitu. Nah itu surat seperti perjanjian kerjasama menerima dari kapan sampai kapan. Itu namanya ada surat perjanjian kerjasama atau PKS antara program studi kimia dengan tempat kerja magang kalian. Ya, karena itu bukti implementasi kerjasama MBKM. Gitu dokumennya selain laporan-laporan magang kalian. Seperti itu. Nanti di grup akan kita aktif diskusi ya. Panduan-panduan, contoh-contoh laporan, dokumen, ya, dan lain-lain. Kita share di grup WAG. Ini baru pengantar, jadi untuk tahap 1 ini pengantar kalian ada PR mencari tempat magang yang siap menerima kalian, bidang-bidangnya tadi sesuai yang saya jelaskan tadi, bahan pangan, bahan alam, lingkungan, atau energi terbarukan. Silakan ya, siap menerima kalian selama 2 sampai 6 bulan, itu 2 sampai 4 bulan fullnya ya. Nanti karena 1 semester itu cuma 16 minggu ya, 4 bulan efektifnya. Nah, seperti itu. Tapi betul-betul efektif setiap hari ya, gitu. Setiap hari membuat logbook. Nah, itu karena ada waktu jeda ya sebelum awal semester dan akhir semester, waktu-waktu ujian. Gitu. Begitu mungkin. Jadi PR terdekatnya mencari tempat magang. Bagi yang dapat boleh ngajak-ngajak temennya. Tanyakan ke orang dalam ada diizinkan magang atau tidak di bagian apa, divisi-divisinya atau skop kerjanya. Nah, hubungkan dengan tadi ya visi misi program studi kimia, bidang minat program studi kimia. Nah, kalau sudah oke, kalau diberikan kesempatan buat berapa orang, ajak-ajaklah temennya, nggak apa-apa barengan, kerjakan yang sama, nggak apa-apa. Namanya juga sedang mencari pengalaman kerja. Di dunia industri, di dunia riset, magang itu tidak harus di industri ya, yang mau riset boleh ke BRIN, boleh kemana, tentang riset boleh. Ya, MBKM itu bukan hanya magang industri, boleh riset. Ya, itu dulu mungkin dari saya. Bu Siti, Pak Fatur, saya Mbak Arni mau nambahin? Silakan, ada pertanyaan lagi kan? Iya sih Bu, itu apa sih? Kan tahun lalu mah kan karena baru pertama ya. Jadi maksudnya semesteran udah berjalan hampir lebih dari setengah, ada yang masih belum dapat gitu ya Bu. Tuh. Nah, jadi maksudnya lebih dipersiapkan lagi kan udah ada tuh kakak-kakak tingkatnya yang sudah berpengalaman ya di tahun sebelumnya gitu. Jadi mungkin bisa bertanya ke kakak-kakaknya, dipersiapkan apa aja ya yang harus dipersiapkan gitu ya. Jadi maksudnya jangan sampai nanti karena keenakan gitu ya, nggak ada kuliah, taunya udah
lebih dari setengah semester, udah mau akhir semester, belum dapat gitu ya tempat magang atau misalnya tadi kan Bu Ade sebenarnya tidak hanya magang ya, boleh saja riset gitu. Maksudnya jangan sampai nanti udah sebulan nih berjalan gitu ya, perkuliahan di semester genap, tapi teman-teman tuh masih bingung nih, maksudnya magang nggak dapet, tapi ke riset juga nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya ya nggak terlewat gitu ya semester ini gitu. Maksudnya dipersiapkan aja kalau misalnya sebulanan atau 2 bulanan ini belum dapet gitu ya, ya cari program lain gitu ya yang memungkinkan. Tadi misalnya kata Bu Ade bisa riset gitu ya, atau yang lainnya bisa dicari juga eh, program magang dari pemerintah. Tapi itu juga kalau yang dari pemerintah tadi kan sudah disampaikan sama Bu Ade, harus sesuai dengan bidang ilmu kita ya, jangan sampai gitu ya mengambil yang tidak sesuai dengan bidang ilmu, akhirnya ya sama aja nggak bisa dikonversi gitu sih. Itu sih Bu Ade. Ya, makasih Bu Siti. Tuh diingatkan ya, karena kemarin itu terjadi tuh sampai udah mau akhir semester ya, akhirnya di ujung cuma sebulan gitu dapatnya, sampai setelah itu masih lanjut ya, gitu. Karena tadi tidak serius mencarinya, jadi mohon serius mencarinya, cari koneksi, cari relasi ya, kakak-kakaknya, informasinya. Ternyata di tempat magang kemarin boleh lagi di situ melanjutkan kakak-kakaknya, boleh ya. Nah, reguler nih terutama. Kalau ekstensi tadi, kalau tidak memungkinkan, segera kabari ya. Tidak itu betul-betul melarang kuliah karyawannya gitu. Nggak mau tahu ya. Gitu. Ya sebetulnya kalau pendekatan personalnya ke atasan langsung ya boleh-boleh aja lah. Suratnya dikip hanya ke atasannya, tanda tangan lain-lainnya ke atasan langsungnya. Tidak harus ke HRD ke pimpinan atas gitu misalnya. Boleh sih, kita tidak tidak memaksa harus formal sampai pimpinan atas tertinggi gitu ya, pimpinan tertinggi di perusahaan tersebut gitu. Langsung atasan langsung aja misalnya, asal nanti siap menilai, siap memberikan tadi dokumen-dokumen, atasannya aja langsung disiasati seperti itu mangga. Ya. Oke, Suti. Apa tuh mau ada yang ditambahkan? Mbak Arfi? Cukup, Bu. Oh, pelayanan ya. Cukup aja. Nah, iya, Pak Tur nanti akan memuat Ya. kerjasamanya gitu. Paling nanti saya mau itu apa monitor biasanya apa Monef MBKM ya, ada Monef Ya, MBKM. itu Monop MBKM karena dipantau sama Unpak nih 100% mahasiswa harus melakukan MBKM dalam 1 tahun. Dalam satu kurikulum itu, dan setiap tahun berapa persen. Karena itu jadi indikator kinerja utama perguruan tinggi ya. Seperti itu. Makasih Pak Fatur. Nanti siap Monep kita masuk WAG 2022 ya. Angkatan 2022. Angkatan 2022 ya. MBKM 2022. Ada linknya ya tadi biar kita Tadi sudah di-add sama siapa? Aninda ya. Iya. Oke. Itu ya. Ada lagi kah? Ibu izin bertanya. Enggak. Saya Weni dari reguler, mau nanya. Jadi beberapa minggu ini sudah ada konfirmasi dari PT yang saya ajukan buat magang. Beberapa dari mereka tuh udah bilang mungkin suratnya boleh diajukan dulu ke PT-nya, soalnya takut tergeser sama universitas lain yang mau Oke. magang di situ, Bu. Apakah boleh dari sekarang? Boleh dari sekarang. Bentar nanti Mbak Arfi share Google Form-nya sudah ada, tinggal di-share aja kok. Ya, boleh Weni. Siap. Ini kita layani online kok di grup WAG makanya ya. Nanti. Oke, Wen. Silakan. Weni mau ngajak siapa? Sendiri kah? Di mana? Teman-teman yang lain, Ibu. Iya, berapa orang konfirmasi ke sana biar di suratnya juga kalau perlu langsung disuruh tulis nama-namanya. Nama-namanya aja. 4 orang mungkin nanti konfirmasi lagi sama teman-teman. Iya, oke. Ditujukannya ke siapa? Alamat di mana? Lengkap ya infonya. Karena nanti di Google Form-nya udah ada itu. Ya,
Ditujukan Baik, ke Ibu. siapa, jabatannya apa, alamatnya di mana, gitu ya. Walaupun suratnya dikirim nanti ke mahasiswa secara online, boleh di print nanti bisa ya. Biar cepat kita layani online di WAG, biar nggak usah bolak-balik ke ekstensi, tinggal di print aja, kita kirim soft filenya di WAG, gitu ya. Oke, ada lagi kah? Ibu, maaf, saya izin bertanya. Ya, enggak, Mbak? Kebetulan untuk semester besok ini saya masih harus ambil 20 SKS ya, Bu. Mm-mm. Jadi kalau semisalnya karena insya Allah di tahun besok dimulai awal bersama tim riset saya mau ada pekerjaan juga. Jadi itu masih termasuk magang riset bukan, Bu? Boleh, iya, magang Tetapi risetnya nanti iya, di Bu. semester ganjil gitu ya. Iya, maksudnya ini tetap sudah dilaksanakan di mulai awal tahun, tetapi SKS-nya saya ambil di semester ganjil. Boleh, Apakah boleh, Bu? boleh, Nak? Boleh, Oh Mbak. iya, Boleh. baik Ibu. Kita jalan Terima aja kasih. dulu nanti di konversinya semester ganjil ya. Karena yang dikonversi dia bisa mata kuliah pilihan aja pelengkap Bapak nih ya. Oh Karena iya, wajibnya baik kan Ibu. harus diambil ya. Itu. Iya, jadi tetap saya bisa kerja bersama tim riset Ya, saya ya, Bu. betul. Iya. Ya, Ah, siap. terima kasih Ibu. Benar. Apalagi kalau Mbak Safani dapat proyek, riset kontrak, mahasiswa dapat kontrak, boleh itu dokumennya ya Bu Siti ya. Safani kan peneliti BRIN nih, dapat proyek bersama tim. Iya, Bu. Iya, boleh dokumennya nanti kirim ke kita karena itu bagian dari proyeknya kan nanti. Oh iya, Iya. walaupun itu SKS-nya saya ambil di semester Nah, depan ya. nanti iya betul, boleh Oh ya. iya, Gitu. ya, ya, Oke, baik Ibu. iya. Nah, kan nanti apalagi di project ya jelas nanti ruarannya, jurnal-jurnalnya pasti ada nama Mbak Safani kan. Iya, betul Ibu. Nah, cuma nanti cantumkan sebagai mahasiswa juga ya, Oh iya, ya peneliti baik dan Ibu. sebagai student gitu. Di situnya di deskripsi penulisnya ya, identitas penulisnya. Oh iya, baik Ibu. Saya bisa Unplug juga bisa klaimnya sebagai studentnya ya. Gitu. Oke. Ya. Nah, yang lain boleh? Yang lain enggak ada pertanyaan lagi Kak. Kalau cukup nggak apa-apa, cukup dulu, belum kepikir nanti di perjalanan nanyanya jadi udah enggak japri ya. Gitu, enggak japri fokus di grup itu karena pertanyaan yang sama bisa jadi muncul dari temennya. Butuh jawaban seperti itu. Jadi kita jawab fokus di grup. Baik terkait administrasi atau kebijakan. Kalau bisa saya jawab di WAG, kalau nggak bisa harus penjelasan, kita nanti boleh Zoom lagi. Ya, jadi bisa kita agendakan Zoom lagi. Atau mau ketemu, boleh nanti Sabtu kapan kita pertemuan, boleh. Ya, mantap. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, Anin sudah? Ibu, sebetulnya Ya. saya mau ada tanya, tapi ini lebih ke arah ranah pekerjaan yang ini sih Bu. Mau nanya ini tuh sebenarnya masuk atau enggak? Soalnya saya masih bingung sih Bu sejujurnya. Pak. Kan saya kerja di PT yang ngebuat alat tulis ya Bu, lebih lengkapnya, lebih tepatnya alat tulis. Nah jadi di PT saya itu sebetulnya yang ngeanalisis itu di Jerman Bu gitu. Jadi kalau misalkan yang di Indonesia ini, yang tempat saya kerja ini yang di Indonesia, dia ini lebih ke bikin produknya gitu. Cuma nanti kita nganalisisnya bukan dari kandungan dari setiap bahannya, tapi analisisnya lebih ke arah kayak kekuatan atau ketahanan dari produk itu kira-kira bisa masuk nggak ya Bu? Dan kekuatan sama ketahanan itu nanti kita uji coba di beberapa produk gitu Bu, di beberapa jenis produk gitu. Fisika ya?
eh Parameter ujinya fisika. oh fisika ya Bu, berarti itu bisa termasuk ya Bu? Sebetulnya mah enggak, kalian jangan dibatasi dengan parameter ujian karena kimia itu luas, bukan hanya sekedar analisis. Bukan hanya sekedar analisis. Kenapa memungkinkan 20 SKS tadi? Misalnya ya, 20 SKS tadi kan kalian lihat, saya melihat misalnya ya, eh, mata kuliah nih, kelihatan nih, pangan ya. Analisis bahan pangan, keamanan pangan, protein, enzim, enzimologi, vitamin kan, HACCP kan ini bukan analisis. Tapi lihat dari seluruh aspeknya. Itu nah. Ya, bukan ke arah analisis produk, tidak selalu analisis produk, tapi bagaimana produk itu dibuat dari bahan bakunya. Bahan bakunya ada protein kah, ada vitamin kah, ada mineralnya. Kalau bikin produk pangan kan begitu ya. Gitu. Ya, apakah itu produk pangan sebagai produk pangan baru, inovasi terbaru, berarti ada rekayasa produk pangan. Itu. Produk pangan itu mengandung zat mikroba, gitu. Masuk ke mikrobiologi pangan, jadi tidak selalu parameter uji. Kamu misalkan apa? Ke arah green chemistry kah, lingkungan kah, produknya mana? Gitu. Mau ke kimia bahan alam kah, membuat apa produk alat tulis tadi, dari kertas, dari apa bahan bakunya, gitu kan? Berhubungan lebih ke arah mana nih, Anin? Itu. Adakah aspek apanya? Katalis, atau katalis, sekarang mana nih? Anin, bacanya seperti itu. Arah mata kuliah yang kita setting. Bukan parameter uji kimia. Ya, karena kalau parameter uji misalnya ada cemaran, gitu kan? Nah, cemaran, logam berat, ada logam beratnya nggak dalam produk alat tulis tadi? Anin, itu. Ada apa? Itu. Sampai dalam proses produksi, Anin sampai ke arah pengolahan limbah kah? Lebih ke limbah B3 sih Bu kalau Iya, saya. itu ya dari limbah P3 kan ini berapa ambil nih? Kan itu mah hanya produk dari industri tersebut kalau alat-alatnya mah kan? Iya Bu. Iya, Anin lihat dari aspek mananya nih. Nah, aspek lingkungannya gitu ya. Gitu nih ya. Oh, ya, Jadi baik. jangan dibatasi ke produk. Kalau di produk susah dong kita analisis apa ya? Oh, ya, Jadi, baik. jadi tidak selalu aspek yang dianalisis. Bukan selalu mata kuliah itu parameter uji. Gitu. Ibu, saya mau tanya lagi. Mm-mm. Misal kayak yang tadi nih, saya lebih ke limbah B3, tapi ada juga yang proses industri kimia gitu. Nanti itu berarti kita ngambilnya kelompoknya yang lingkungan sama green chemistry gitu ya Bu? Iya, gitu. Nah, gitu ya. Oh, iya. Gitu. Seperti itu. Ya, Terima Ibu kasih. mau tanya lagi ya. ya, Pak. Kalau misalnya ngajuin suratnya sekalian ke dua tempat bisa nggak ya Bu? Ngapain kedua-dua? Terus kalau dijawab dua-duanya gimana? Berarti kalau misalnya satu pabrik ini misalnya udah ngajuin surat tapi ternyata nggak diterima itu bisa ngajuin lagi Bu? Kan tadi sounding dulu. Jangan main surat cinta main disebar, diterima atau tidak, ditolak atau diterima. Kan tadi Ibu nyuruhnya KKN. Sounding-sounding ada orang dalam kah? Bukan main kayak lamaran barber-barber dikirim kemana aja gitu kan? Gitu, Vi. Oke. Oke Ya, Bu. jangan ditebar-tebarin surat dekan, nanti bikin surat dekan susah loh, lama. Hmm, ya, pekerjaan, makanya sounding dulu. Ada orang dalam nggak? Cari-cari tahu. Apalagi dua-duanya, tahu-tahu dua-duanya diterima, blacklist lah umpan, gitu. Ini gimana sih mengajukan tapi nggak ada, udah dijawab nggak jelas. Mau nggak selfie di gitu? Enggak Bu. Iya, gitu ya. Jadi, nah, berpikirlah, gitu ya, berkomunikasi. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, ya.
Ada tempat magang yang senang karena ada anak-anak magang tuh ada dapat tenaga baru kan, gitu. Kalian kan eh, kita kan magang itu juga simbiosis, kerja sama. Tempat magang membutuhkan tenaga kita, tapi kan kita butuh tempat belajar, belajar praktis. Itu ya dunia kerja yang sebenarnya. Ya, karena itu nggak mudah belajar di dunia kerja yang sebenarnya itu. Kalau masih magang masih banyak dimaklum, nanti banyak ditegur, banyak diingatkan di tempat kerja dunia kerja itu bagaimana, ya aturannya. Kalau harus masuk pagi, harus tepat jam, ya ikuti latihan. Oh, itu tempat berlatih itu mahal. Ya, jadi magang itu banyak sekali manfaatnya. Belajar kedisiplinan, kerjasama, komunikasi, nah, ya banyak sekali manfaatnya. Oke, dah ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau nanya. Yo, Pak Tiara. Iya Bu, misalkan kan saya non reguler, terus misalkan mau ngajuin magang di tempat kerja misalkan 4 bulan. Nah, misalkan dalam waktu 4 bulan itu tiba-tiba di tengah jalan resign gitu Bu. Nanti yang dikonversi 2 bulannya, misalkan 2 bulannya yang aja atau dalam 4 bulan itu jangan dulu resign gitu Bu. Ya, jangan dulu, itu kan nanti ada nilai. Gimana? Kan ada penanda tanganan. Kenapa kamu udah niat mau resign? Tanya aja sih Bu, misalkan takut nanti tengah jalan ada mau resign gitu Bu. Kan tadi ada dokumen. Ada dokumen yang dipantau oleh Monep. Monep tadi Papa Tur. Unip juga mau Monep ya. Gitu. Oke, Ibu, makasih. Ya, harus diselesaikan urusan magang di situ, selesai dengan sertifikat magang, dengan laporan magang, dengan ucapan terima kasih dari Unpad kepada tempat magangnya. Tadi awal kita silaturahmi itu dengan surat permohonan dekan, diakhiri juga dengan surat terima kasih dari dekan. Gitu. Itulah belajar komunikasi ya, jangan lari Tiara. Ibu mau nanya lagi, kalau magang ini dia ada minimalnya nggak ya Bu? Kalau misalkan dari Pakuan ini Minimal 2 bulan. Oh, minimal dari 2 bulan. Iya, minimal 2 bulan. Karena kalau sebulan kan belum dapat apa-apa. Ya, yang dikonversi itu minimal 2 bulan. 2 bulan bisa 10 SKS. 2 bulan penuh ya, 10 SKS. 2 bulan penuh kan berarti 8 minggu kan? Iya Bu. Iya, gitu. 10 SKS. Maksimal konversinya. Nah, dihubungkanlah dengan 5 mata kuliah yang berhubungan. Itu tadi ya. Gitu. Oke, apalagi kan? Berarti kalau magangnya 2 bulan, nanti sisa perkuliahan semester 6-nya fokus di kuliah di Pakuan berarti ya Bu ya? Kalau misalkan cuma ngambil di 2-3 bulan gitu. Kuliahnya nanti kan banyak online. Reguler pun nanti banyak online. Karena jam-jam kerja kan magang. Ya. Kuliah online atau tugas mandiri atau LMS tadi. Oh ya, baik. Terima kasih. Ya, teknisnya harus kita siasati. Nanti ke dosen juga disiasati karena kita mengikuti jadwal perusahaan, ya kan? Itu kan sulit nih. Jadi banyak toleransi nanti yang pas sesuai jadwalnya. Kan banyak yang di lapangan kan berarti. Oke, next. Siapa lanjut? Ada pertanyaan lagi kan? Ya. Ibu maaf, tadi saya takut salah tangkap, Bu. Buat yang misalkan 2 bulan magangnya itu maksimal konversinya 10 SKS. Iya. Tapi kalau misalkan 4 bulan bisa 20, Bu. Iya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, 4 bulannya penuh ya. Kan 16 minggu perkuliahan kita kan.
Gitu. Bu. Jadi yang dimaksud 1 semester itu efektifnya 4 bulan. Kan sisanya libur-libur kan? Gitu. Libur UTS, UAS gitu kan? Gitu. Iya, Bu. Efektif kerjanya 4 bulan. Ya. Berarti jumlah konversi SKS juga dipengaruhi sama waktu lamanya ya, Bu? Betul, iya. Ya, walaupun skopnya banyak, ternyata APIPA cuma 2 bulan ya udah cuma 10 SKS gitu ya. Baik, Ibu, Ya. terima kasih. Oke, dibatasi waktu juga ya, karena mengkonversi jam kuliah sebetulnya ke aktivitas kerja di tempat magang. Gitu. Next. Ada lagi kah? Nggak ada pertanyaan lagi. Cukup pertemuan kita hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti kita diskusi lebih lanjut di WAG ya. Itu aja mungkin. Kalau nggak ada tambahan lagi, Bu Siti, Pak Fatur, ada tambahan lagi kah? Cukup. Berarti udah mau tidur. Ya, ya baik. Kalau nggak ada pertanyaan dan tambahan lagi, cukup kita pertemuan kita hari ini ya. Next, kita diskusi lebih lanjut di WAG. Ya, kalau butuh penjelasan lebih lanjut, kita bisa lakukan penjelasan lagi dengan Zoom. Ya, kita agendakan lagi pertemuan berikutnya. Itu aja mungkin pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, kasih, Ibu. Ya, sambil. Recording